hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Alku2, teman inspirasi sahabat Alku2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Teras, apa kabar nih? Selamat semangat dan selamat tahun baru. Udah agak lama sih ya, tapi semangatnya terus baru dong ya. Ketemu lagi di Teras Alku2 bersama saya Ratu Rini. Teman inspirasi kita kali ini telah hadir di ruangan yang berbeda tentunya. Ada teras di sini, tapi kok ya beda ya. Tenang, kita belum pindah studio kok. Tapi kita sekarang sedang diterima di kantor Dinas Pendidikan bersama Pak Kadis, Masya Allah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih Pak. Kita udah dibolehin mampir. Lagi sibuk apa nih Pak sekarang? Ya, sekarang ini saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan tentunya sedang menyiapkan program yang berkaitan dengan tahun pembelajaran baru ya, semester baru. Mudah-mudahan pembelajaran di Lebak lebih baik lagi dibandingkan semester kemarin. Itu aja, kita siapin itu semuanya. Program kerja sampai bulan Juni besok. Jadi memang semua di lembaga-lembaga pendidikan memang pusatnya di sini ya Pak. Pusing nggak sih Pak? Saya pikir saya selaku Kepala Dinas Pendidikan ini merupakan, kalau dilihat dari karir saya sebagai aparatur sipil negara, tentunya bahwa saya adalah orang baru di lingkungan Dinas Pendidikan, sehingga tentunya tantangannya juga berbeda dengan yang selama ini kita lakukan dalam perjalanan karir saya. Iya, kalau boleh tahu berapa lama Bapak berkarir di ASN Pak? Saya menjadi aparatur sipil negara tahun 97. 97? Iya, jadi pertama saya di Bapelitbangda, kalau dulu Bapeda, sampai tahun 97 sampai tahun 2005, 2006 saya mengurusin mengenai pelayanan perizinan. 2013 saya ngurusin perdagangan. 2016 saya sampai 2022 mengurusi mengenai pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi. Jadi itulah perjalanan karir gitu. Hal-hal yang kadang-kadang tidak beriringan ya Pak ya, artinya hal-hal yang berbeda gitu tuh. Dan sahabat ya, kesan yang paling saya dapatkan ketika berbicara dengan maaf saya sebut pejabat ya Pak ya, seperti Bapak ini, ya ada inspirasi-inspirasi yang mungkin kadang-kadang dengan melihat pembawaannya saja sudah berubahnya luar biasa nih sahabat nih ya. Bapak, dari serangkaian pengalaman Bapak menjadi ASN, artinya itu tantangannya yang luar biasa, itu kan beda-beda Pak. Itu caranya untuk terus menyesuaikan, terus belajar itu gimana Pak? Ya tentunya dalam perjalanan ini saya baru nih objeknya itu berhadapan dengan sesama aparatur ya. Maksudnya saya sekarang objek-objek pembinaan, objek-objek koordinasi ini itu dengan orang-orang hebat, guru-guru hebat. Kalau selama ini kan saya berkomunikasinya dengan masyarakat umum mungkin saya sebagai birokrat itu kelihatan birokrat. Kalau sekarang saya memang harus merubah juga ya irama saya, ini saya, karena saya sekarang betul-betul berhadapan dengan orang-orang hebat di Lebak ya, yang betul-betul lagi berpacu terus ya untuk mengembangkan pendidikan di Kabupaten Lebak. Mudah-mudahan lebih baik lah. Itu luar biasa Bapak. Saya secara pribadi ikut dengan tim Teras nih sahabat ya, kayaknya sebuah kehormatan tersendiri gitu diterima di kantor Bapak, dan saya diperkenankan untuk mengorek-ngorek, tapi nggak ngerosting sih Pak, insya Allah nggak ngerosting. Aman lah.
aman. Iya, justru kita pengen belajar karena memang di teras kita Pak biasanya kita suka mencari sisi-sisi yang mungkin bisa terus kita ambil sebagai inspirasi. Nah, yang menarik dari yang Bapak sampaikan ini adalah ragam kemudian tantangan, dan Bapak menempatkan sesuai dengan posisi di mana Bapak sekarang. Yang kalau boleh nanya nih Pak, yang paling susah nih dari kesemuanya nih, ada nggak Pak di bidang apa yang paling kayaknya paling susah nih? Yang berkaitan dengan pendidikan atau selama ini ya? Yang selama Bapak berkarir jadi ASN. Ya, saya pikir kalau dulu saya itu betul-betul komunikasinya saya bisa tertutup, bisa ini. Kalau sekarang betul-betul bagaimana saya harus hadir dengan mereka. Itu tidak mudah. Jadi sebetulnya mungkin kalau mau ya bisa saja saya untuk disanjung-sanjung mungkin bisa, tapi ternyata saya pikir lebih baik saya turun sajalah, saya mendekati mereka ya. Saya mendekati mereka, saya mencoba memberi penguatan bareng-bareng. Jadi konsepnya yang saya sampaikan sekarang ke teman-teman guru-guru kepala sekolah itu bahwa hanya kekuatanlah, hanya kekompakanlah, hanya soliditaslah, hanya kerjasama di antara kita lah yang bisa mempercepat kondisi pendidikan di Kabupaten Lebak. Jadi hanya itu Bu. Saya suka menyampaikan kalau berkaitan dengan keilmuan, berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan pengalaman, bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru Lebak ini udah hebat, udah cukup baik. Cuma bagaimana kita menjadi keluarga yang cukup kuat saja Bu. Nah itu inilah ya yang sedang kita bangun pelan-pelannya Bu ya. Bapak, saya dengar informasi gitu ya, Pak Kadis nih sosok orang yang seneng tadi ya, kalau seneng turun gitu. Mohon maaf saya katakan seneng turun datang langsung ke sekolah, termasuk ke sekolah kita nih sahabat Pak Kadis ini datang saat kita ada kedua fair kalau nggak salah datang ya, kedua ya, dan itu maaf gitu Pak memang jarang ya dilakukan oleh beberapa pejabat yang mungkin di tingkatannya pusat lah gitu ya, artinya pucuknya gitu. Kenapa sih Bapak capek-capek turun, kan bisa asisten gitu? Ya, jadi gini, ketika saya dipercaya untuk menjadi kepala dinas pendidikan Bu, sebelum saya masuk ke kantor dulu ya, sebelum saya serah terima di ini ya, saya sengaja keluar dari rumah 7:30. Saya suka jalan, kalau misalnya ke arah Cimarga sampai mana, turun di sekolah. Pertama saya hanya sampai halamannya ya, saya lihat sampai anak-anak lihat lagi apa itu ya, sampai ini lambat laun semakin kedua atau ketiga kalinya saya lebih masuk ke dalam, saya nanya kondisi. Kalau sekarang sih saya kalau lihat-lihat sekolah suka udah melihat bagaimana di kelas itu gurunya hadir atau enggak. Itu aja Bu. Tapi itu tiap pagi kita lakukan dari 7:30 mungkin sampai jam 9, 9:30 itu kita lakukan selama memang tidak ada kegiatan pagi yang berkaitan dengan tugas yang lainnya Bu ya. Gitu ya. Itu masih kita lakukan. Untuk apa? Ya minimalnya saya gini aja, saya kalau lihat anak-anak lari-lari di sekolah di halaman itu saya senang aja Bu ya. Jadi anak-anak lagi lari-lari di lapangan saya senang. Jadi suka sapa lagi apa lagi ini. Jadi ya minimal turun itu. Langsung ke objek gitu ya. Tapi tidak pernah saya negor guru, nggak pernah saya cuma ingin melihat aja lah, ingin melihat apa ya, anak-anak senang aja lagi itu. Gitu ya. Iya kan sahabat ya, agak serem gitu ya kalau kita disidak kepala sekolah, terus ini disidak nih Pak Kadis, tapi bukan sidak ya Pak ya, tapi pengen ketemu hobi gitu aja. Memang di pendidikan ini kan objek kita adalah anak-anak, bagaimana anak-anak ini bisa kita bersamai gitu ya dengan hal-hal positif, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi mereka.
menurut Bapak nih di Lebak ini gitu, anak-anak sekolah di Lebak yang sering Bapak, mungkin beberapa kali gitu Bapak langsung ketemu sama mereka, apa yang Bapak harapkan dari mereka? Dari anak-anak ya? Dari anak-anak kita. Jadi sebetulnya itulah tantangan kita ya. Tentunya kita juga mengharapkan bagaimana anak-anak itu bisa tetap fokus ya sebagai anak-anak sekolahan, belajar, bisa mencapai cita-citanya, bisa apa yang diinginkan orang tuanya, apa yang dicita-citanya juga ingin tercapai tentunya ya, kalau harapan terhadap anak itu semua ya. Itulah sehingga saya sebagai kepala dinas selama ini betul-betul kalau lagi ke lapangan tuh ya suka ngingetin aja jangan sampai gurunya kesiangan, apa paling itu aja Bu ya. Hal yang mungkin kecil tapi itu berarti ya Pak ya, jangan sampai kesiangan gitu tuh. Disiplin itu memang yang utama gitu ya Pak ya. Nah sekarang apa namanya, dengan ingin anak-anak fokus belajar, otomatis gurunya juga tadi harus dimulai dari tepat waktu. Sudah pada tepat waktu belum Pak kira-kira? Maaf ya. Ya tapi semakin kesini saya pikir mudah-mudahan kebiasaan saya dulu ya juga bisa dibarengin ya sama guru-guru semua, sama tenaga ini semua ya, sehingga ya mereka sudah semakin disiplin lah Bu ya. Itulah harapannya ya. Kasihan Bu ya anak-anak ya kalau nggak ini. Lihat itu ya. Sudah ada ya Pak, apalagi dengan sekarang banyak program pemerintah nih Pak. Siap. Ada guru penggerak, ada sekolah penggerak. Ya. Bapak pernah nggak sih diprotes sama guru gitu atau kepala sekolah, ini program banyak banget gitu? Pernah nggak Pak? Ada Gimana maksudnya? Kan sekarang banyak program nih, ada sekolah penggerak, ada guru penggerak, dan program-program lain dari pemerintah yang mungkin ujung tombaknya ada di dinas pendidikan, kemudian disampaikan kepada para guru. Bapak pernah diprotes nggak sama kepala sekolah gitu misalnya atau sama guru? Program banyak banget gitu. Malahan begini Bu ya, kalau saya prinsipnya senang ya, senang guru-guru, kepala sekolah mendapat peningkatan kapasitas mereka oleh kementerian maupun oleh lembaga lainnya. Saya senang Bu ya. Tetapi yang selalu diingatkan, jangan lupa bahwa kamu itu tetap punya tugasnya itu sebagai pengajar, pendidik. Ya itu saja. Jangan sampai anaknya diam, gurunya autis sendiri Bu. Ya, itu ya yang selalu saya ingetin terus Bu, yang selalu ingetin. Dan yang kedua juga saya suka seloro dalam berbagai kesempatan dengan semuanya. Guru-guru sekarang juga jangan seperti robot juga ya, karena terlalu banyaknya plafon-plafon yang udah disiapkan sehingga teman-teman itu semuanya kok menjadi hanya nurusin saja Bu ya, tanpa ada keinginan untuk menampilkan ini loh sayahnya gitu ya. Jangan sampai jadi robot istilahnya, tapi itu mah hanya sekedar untuk memberikan motivasi saja lah sebetulnya. Baik, jadi nggak terlalu kaku. Sisi manis yang saya dapatkan dari beliau nih sahabat ya, artinya tidak semuanya memang harus sesuai platform gitu, harus sesuai dengan prosedur-prosedur. Sentuhan-sentuhan sosial justru mungkin dibutuhkan untuk pendidikan kita ya Pak ya. Siap. Iya, untuk pendidikan kita. Nah Pak, kita kan mau milad nih sahabat ya, aku tuh mau milad di usia 30 tahun. Berarti punten Pak, kalau misalnya boleh saya tahu Bapak berkarir dari mulai ASN sampai sekarang sudah ada berapa? 20 berapa ya? Pokoknya 97 sampai sekarang ya 26 lah. 24 di komentar. Ya. Ya, waktu yang tidak sebentar ya Pak ya. Ya, siap. Bapak juga sudah menceritakan ragam tantangan yang ada. Nah, kita pengen dapat insight nih dari Bapak. Aku sekarang udah 30 tahun nih Pak. Kalau boleh kita nanya secara jujur ini dari pandangan Bapak nih ya, sebagai Bapak Kepala Dinas nih, melihat Al-Qudwah sebagai lembaga pendidikan menurut Bapak itu seperti apa sih? Oke.
Tentunya kalau saya sekarang bicaranya sebagai kepala dinas pendidikan cukup luar biasa tentunya, karena mau tidak mau bagi kami keberadaan yayasan atau lembaga yang dilakukan oleh teman-teman ya, itu tentunya sangat dibutuhkan juga, karena memang mau tidak mau lembaga-lembaga itu kan keberadaannya juga pasti membantu kita, Bu ya. Otomatis bahwa keberadaan ADKU 2 atau umat ADKU 2 ya. ADKU 2 lah ya, Yayasan ADKU 2 itu tentunya kehadirannya sangat dirasakan oleh kita. Karena sebagai lembaga pendidikan di Lebak ini ya, keberadaan ADKU 2 menjadi bagian penting juga, dan mungkin sampai saat ini salah satu pionir yang tetap ada di swasta ya ADKU 2 lah ya di Rangkas Bitung ini ya, dengan yang lainnya ya. Mudah-mudahan keberadaan ADKU 2 juga semakin lama semakin lebih maju lagi, Bu ya. Karena keberadaannya tetap menjadi bagian penting bagi kita, karena kita sekolah-sekolah negeri kita juga kan masih, apalagi di Kota Rangkas Bitung, SMP-nya, SMA-nya itu memang masih dibutuhkan lah ya, masih banyak untuk mengurangi lah angka tidak sekolah di Lebak yang cukup luar biasa lah ya. Kalau boleh tahu Pak, angka putus sekolah atau tidak sekolah di Lebak itu berapa persen ya Pak? Kalau kita bicara persen, mungkin saya angkanya tidak punya angka yang cukup baik ya. Tetapi dari hasil terakhir memang ini ada sebarannya banyak di beberapa kecamatan yang disebut anak tidak bersekolah ini, Bu ya. Tetapi mudah-mudahan keberadaan model yayasan ADKU 2 atau yayasan lainnya di sana ya mampu mengurangi itu, Bu. Mungkin salah satunya penyebabnya karena aksesnya saja yang dimiliki oleh pemerintah masih masih banyak tempat-tempat yang memang masih perlu disentuh oleh teman-teman itu gitu loh. Kalau untuk guru-guru nih Pak, guru di Kabupaten Lebak itu karena kan memang sekarang kita riuh dengan bagaimana karir-karir mereka gitu ya, seperti dari mulai ada P3K gitu ya, ada ya jenjang-jenjang ASN itu. Menurut Bapak nih sebagai seorang guru, penting nggak sih kita mengejar karir seperti itu, Pak? Ya sekarang gini, pemerintah daerah khususnya Lebak, Bu ya, udah 3 tahun ini tetap memberi kesempatan kepada guru-guru atau guru-guru yang memang belum menjadi aparatur sipil negara untuk dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan segala berbagai konsekuensinya, Bu ya. Dan karena terus terang, Bu, dari sebaran yang ada, jumlah SD, jumlah SMP, memang kita masih banyaklah membutuhkan guru itu. Ya. Jadi memang masih terus dibuka gitu ya Pak? Masih dibuka lah. Ini dengan ragam konsekuensi apa sih Pak? Ya konsekuensinya karena maaf ya, sekarang itu kan relatif penerimaan tenaga pendidik itu kita mengistimewakan bagi teman-teman yang selama ini telah membantu dunia pendidikan di Lebak menjadi tenaga honorer, Bu. Nah, itulah yang kita fokuskan dan prioritaskan dulu. Jangan sampai mereka yang sudah berjuang lama ada kesempatan, itu kita juga ingin memprioritaskan mereka dengan sesuai dengan aturannya, gitu loh, Bu. Oke deh, sahabat, senang ya kalau mungkin ada guru-guru juga nih yang nyimak ya betapa memang concern dari kepala dinas kita, kepala dinas pendidikan Pak Hari ini yang memang kayaknya kalau kita simak tadi banyak concern ke guru-guru nih, gimana guru-gurunya memang bisa enjoy, kemudian juga bisa melayani dengan baik. Kalau untuk ke orang tua nih Pak, kan orang tua juga partner ya dalam bidang pendidikan gitu. Ada harapan apa yang Bapak sampaikan kepada para orang tua nih?
Ya, kalau ke orang tua ini terus terang saja, terutama bagi orang tua yang memang anak-anaknya lagi bersekolah di sekolah negeri, agar tetap bisa berpartisipasi aktif dalam berbagai elemennya Bu ya, berbagai elemennya. Tetap jangan melepas anak-anaknya, jangan perasaan karena udah disekolahkan perasaannya aman saja. Jadi diharapkan orang tuanya ikut hadir Bu di sekolah. Pengertian ikut hadir itu ya ikut menjadi bagian penting untuk tetap memantau keberadaan anak-anaknya di sekolah dan memenuhi segala kebutuhan anaknya di sekolah lah Bu. Oke, sepakat ya sahabat ya. Jadi memang hadir secara jasad, hadir secara partisipasi ya Pak ya. Siap. Karena memang pendidikan itu milik kita bersama. Terakhir mungkin nih Pak ya. Siap. Kebanyakan nanya nih sahabat, agak ngeri-ngeri juga nanya. Aman. Pak, hal apa yang ingin Bapak tingkatkan dalam pendidikan di Kabupaten Lebak khususnya? Pertama, saya sebagai kepala dinas pendidikan Bu ya, sekarang itu punya beban yang cukup lumayan sebetulnya Pak. Pertama, lama sekolah kita juga masih di bawah 7 tahun ya. Terus APK kita juga belum sampai 100% SMP-nya ya. Dan ini yang memang yang masih terus kita berjuang untuk itu. Yang kedua, tentunya kita dengan pemerintah daerah khususnya kita lagi fokus betul-betul ingin menyelesaikan kondisi-kondisi sarana prasarana yang ada di sekolah, terutama di sekolah negeri ya Bu ya, dengan berbagai kekuatannya yang kita miliki ya, kita miliki. Iya, makasih Pak. Sebenarnya kita pengen closing statement, tapi saya hampir lupa dengan segmen Cemal Cemil kita Pak. Selamat datang di segmen Cemal Cemil. Toplesnya mana ya tim? Bapak, di segmen Cemal Cemil ini agak keluar dari konteks mungkin ya. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Bapak harus jawab dengan cepat gitu. Siap. Oke, cilok atau bakwan? Ulang. Ya baik. Saya ingin Bapak flashback ke zaman sekolah dulu gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya mungkin akan mengarah kepada nostalgia zaman dulu Bapak sekolah gitu ya. Kita sekolah dulu. Baik. Kayaknya kita ulang ya, deh. Bapak lebih pilih cilok atau bakwan? Bakwan. Oke. Nyeker atau pakai sepatu? Sepatu. Tuh. Buku dilipat atau masuk tas? Tas. Apalagi ya? Oke. Pernah bolos atau enggak? Enggak. Oke deh. Cukup kayaknya sahabat ya. Iya. Jadi agak speechless. Karena saya menjawabnya sebagai kepala dinas pendidikan ya. Kepala dinas pendidikan emang nggak boleh sempurna gitu. Iya. Pak, closing statement dong. Siap. Terakhir nih, yang terakhir banget ya sahabat ya. Pengalaman Bapak yang paling mendalam, terkesan lah zaman Bapak sekolah yang masih Bapak ingat, sama kita minta motivasi atau spirit motivasi untuk teman-teman sahabat teras. Pengalaman yang paling berkesan yang Bapak ingat banget zaman sekolah. Oke. Saya sekolah dari SD sampai SMP sampai perguruan tinggi saya di sekolah negeri Bu. Ya, alhamdulillah saya waktu SD dari rumah ke SD kurang lebih jalan kaki mungkin 2 kiloan ya. Tapi kadang-kadang suka pakai delman ya pulang pergi ya. Tapi yang berkesan tentunya ya saya bukan orang yang luar biasa ya. Jadi saya sekolah hanya berbekal rajin dan tidak pernah bolos saja, sehingga saya bisa menyelesaikan semuanya pendidikan sesuai dengan waktunya. Berarti jadi kamu nggak pernah maba ya Pak ya, nggak pernah bolos ya?
Enggak lah, saya orang baik. Sahabat, yang di rumah nih kalau mau jadi kepala dinas, apalagi pada pendidikan, ya Bapak bilang sederhana lah, nggak usah sekolahnya juga ya nggak gimana-gimana gitu ya Pak. Yang penting rajin, jangan bolos, oke? Jangan bolos. Satu lagi spiritnya Pak, buat teman-teman, buat sahabat teras, biar tambah semangat. Satu atau dua kalimat aja. Ya, buat teman-teman, terutama anak-anakku semua, sekolah dimanapun sama, pelayanan yang diberikan juga sama, dan dapat menghasilkan apa yang dicita-citakan juga. Selama serius, maka cita-cita yang diinginkan akan tercapai. Oke, catat nih kalimatnya ya, selama serius, cita-cita akan tercapai. Bapak terima kasih banyak untuk waktunya, untuk inspirasinya. Mohon maaf nih kita mengganggu waktunya Bapak. Mudah-mudahan semua harapan tadi yang Bapak sampaikan bisa terwujud ya, pendidikan Demak yang lebih baik, lebih semangat. Serius ya sahabat, jangan bolos, tetap semangat. Kita pamit. Pak Hari terima kasih, saya pamit, dan kita ketemu lagi. Saya Ratu Rini, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.